ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat dan rahmatnya sehingga kita bisa diberikan kesempatan untuk belajar akhlak tercela pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa diberikan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Kenalkan, nama saya Aiman dan saya Trisyanti Amir. Di sini kita akan menjelaskan perilaku akhlak tercela meliputi israf, tafsir, dan tahlil. Langsung saja ke videonya. Akhlak tercela disebut juga akhlak mazmumah, yaitu semua sikap, ucapan, dan perbuatan buruk yang dilarang oleh agama karena mendatangkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Karakteristik akhlak tercela berasal dari kata akhlak yaitu perangai dan mazmumah yaitu tercela atau terkutuk. Akhlak tercela bersumber dari penyakit hati, hawa nafsu, dan bisikan setan. Hukumnya haram untuk dilakukan dan wajib dihindari bagi setiap muslim. Hari ini kita akan membahas 3 akhlak tercela. Yang pertama ada israf. Kalian pernah gak sih ngambil makanan banyak, ujung-ujungnya gak habis? Atau scroll Shopee sampai jam 2 pagi, terus beli barang karena lucu. Habis itu besoknya nyesel deh. Nah, itu namanya israf. Sikap kecil yang bikin keberkahan hidup kita dicabut pelan-pelan. Sikap melampaui batas atau melakukan sesuatu di luar kewajaran dan kebutuhan. Masalah ini tidak hanya soal menghamburkan harta, tapi juga porsi atau jumlah, misalnya makan atau minum berlebihan hingga membahayakan kesehatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 31, Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Surah Al-A'raf ayat 31 mengandung perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia untuk senantiasa menjaga adab kesopanan dengan mengenakan pakaian yang bersih dan indah setiap kali memasuki masjid atau melaksanakan ibadah, sekaligus memberikan kebebasan untuk menikmati berbagai makanan dan minuman yang halal dan thayyib di dunia. Namun dengan catatan penting bahwa semua hal tersebut harus dilakukan secara proporsional dan tidak melampaui batas kewajaran atau israf, karena Allah sangat membenci segala bentuk perilaku berlebih-lebihan yang dapat merusak diri sendiri maupun tatanan kehidupan sosial. Selanjutnya ada tabzir atau pemborosan. Artinya tindakan menghambur-hamburkan harta atau menggunakan sesuatu untuk perbuatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat, yaitu berorientasi pada tujuan pengeluaran. Sekecil apapun pengeluaran yang dilakukan untuk hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk dalam kategori tabzir. Ada banyak banget contoh tabzir di zaman sekarang. Yang pertama ada top up game yang sampai berjuta-juta hanya buat skin yang gak nambah pahala. Dipakai 2 minggu, habis itu bosan. Yang kedua ada judi online atau slot. Duit hilang, utang numpuk, keluarga hancur. Jelaslah itu maksiat. Yang ketiga beli followers atau viewers. Rela bayar mahal demi validasi orang. Gak ngenyangin dan gak nambah rezeki. Yang keempat pamer di sosmed. Beli tas branded, dipakai sekali cuma buat konten, terus nganggur. Tujuannya bukan fungsi, tapi biar bisa dilihat. Intinya, sekecil apapun, kalau buat maksiat sama dengan tabzir. Dampaknya mendapat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam Al-Quran pelakunya disebut sebagai saudara setan. Innal mubadzirina kanu ikhwana asyayatin wa kana asyaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Biar nggak ketukar, ini dia perbedaan israf dan tabzir.
Kalau israf, belinya boleh, tapi berlebihan. Contoh, beli baju 10, padahal butuhnya hanya 3. Kalau tabzir, belinya dari awal udah salah. Contoh, beli minuman keras, mau 1 botol, 2 botol, 3 botol, atau 10 botol, tetap dosa. Israf bikin miskin, tabzir bikin dilaknat. Makanya tabzir lebih berat hukumannya. Coba bayangin, kalau duit yang kita bakar buat tabzir, diputer buat sedekah. Lumayan loh, bisa jadi banyak amal jariah. Bisa bangun sumur, kasih makan anak yatim, dan hal baik lainnya. Yang ketiga ada bakhil, artinya kikir atau pelit. Sikap menahan harta yang seharusnya dikeluarkan baik untuk nafkah diri sendiri, keluarga, maupun untuk membantu orang lain dalam zakat atau sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 180, ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض Wallahu bima ta'maluna khabir. Jangan sekali-kali orang yang kikir dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya mengira bahwa kekikiran itu baik bagi mereka. Sebaliknya, kekikiran itu buruk bagi mereka. Pada hari kiamat, mereka akan dikalungi dengan sesuatu yang dengannya mereka berbuat kikir. Milik Allah lah warisan yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surah Ali Imran ayat 180 secara mendalam menegaskan bahwa sifat bakhil atau kikir terhadap harta kekayaan merupakan sebuah kekeliruan paradigma yang fatal. Mengapa demikian? Karena harta tersebut pada hakikatnya hanyalah amanah dan karunia titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kepemilikannya atau mutlaknya akan kembali kepadanya. Sehingga tindakan menimbun serta enggan menunaikan hak sosial seperti zakat tidak akan mendatangkan kebaikan atau keamanan finansial, melainkan justru bertransformasi menjadi malapetaka dahsyat berupa belenggu azab yang dikalungkan rapat-rapat di leher pemiliknya pada hari kiamat, sebagai bentuk pertanggungjawaban di hadapan Allah yang Maha Mengetahui segala amal perbuatan hambanya. Sifat ini muncul karena ketamakan yang luar biasa dan rasa takut akan berlebih kemiskinan. Contoh, enggan membayar zakat, menolak membantu kerabat yang sedang kesulitan finansial padahal hartanya berlebih, dan terlalu membatasi belanja untuk kebutuhan pokok keluarga. Obat bakhil cuma satu, yakni yakin sama janji Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 261, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Ini dia 3 langkah ngelawan bakhil mulai hari ini. Yang pertama, latihan kecil. Kalau ada uang kembalian 2.000, masukin ke kotak sedekah. Usahain tangan buat ngelepas. Yang kedua, hitung zakat. Kalau udah nisab, keluarin. Anggap itu bersih-bersih harta biar berkah. Yang ketiga, niat tolong. Sebelum ngeluarin duit, tanya dulu, ini buat nafsu atau buat manfaat? Keluarga. Dampaknya dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia, serta menumbuhkan sifat individualistis. Jadi, ingat kesimpulannya ya. Israf bikin capek,
tabzir bikin celaka, dan bakhil bikin hati mati. Nah, setelah kita paham bahayanya israf, tabzir, dan bakhil, mungkin kamu bertanya, terus kita harus gimana? Apa kita dilarang kaya? Apa harus hidup miskin biar nggak kena dosa-dosa tadi? Jawabannya, nggak sama sekali. Islam itu agama yang seimbang. Solusinya ada di satu kata, yaitu qanaah. Banyak yang salah paham atau mengira qanaah itu artinya pasrah atau malas-malasan cari harta. Bukan ya, jadi qanaah itu adalah kondisi di mana hati merasa cukup dengan apa yang Allah kasih. Artinya, hati kita jadi kaya. Orang yang qanaah itu unik. Pas dia punya uang, dia nggak sombong dan nggak menghamburkan buat hal yang nggak penting. Pas dia lagi diuji dengan kekurangan, dia nggak mengeluh atau bakhil. Dia tenang karena dia tahu nilai dirinya bukan ditentukan oleh seberapa banyak barang yang dia punya, tapi seberapa banyak keberkahan yang dia bawa. Terus, gimana cara praktiknya di dunia yang serba goda ini? Aku punya tips simple, namanya rumus 3 detik atau mindful spending. Sebelum kamu klik checkout di aplikasi belanja, atau sebelum kamu beli makanan yang sebenarnya nggak perlu, berhenti 3 detik dan tanya ke diri sendiri. Pertama, tanyain ini beneran butuh untuk kehidupan saya, atau cuma mau karena lapar mata? Yang kedua, apa manfaat jangka panjang barang ini buat akhirat saya? Apakah bakal bikin saya makin taat, atau malah bikin saya makin lalai? Yang ketiga, jangan-jangan di luar sana ada orang lain yang lebih butuh duit ini daripada saya. Kalau jawabannya cuma buat pamer, buat gaya-gayaan, atau buat turutin nafsu sesaat, mending tahan dulu. Simpen duitnya, masukin ke tabungan sedekah, atau putar buat usaha yang manfaatnya bisa dirasain orang banyak. Jadi, hidup itu bukan tentang siapa yang paling banyak ngumpulin barang, tapi siapa yang paling banyak ninggalin manfaat. Harta itu hanya alat, jangan sampai alat itu malah jadi tuan yang ngendaliin hidup kita. Ingat, harta yang paling sejati adalah harta yang kita sedekahkan, bukan yang kita simpan di bawah bantal atau yang kita buang sia-sia. Sebelum kita tutup, coba sejenak taruh HP-nya. Tarik nafas dan bayangkan. Seandainya hari ini adalah hari terakhir kita di dunia, barang-barang yang kita koleksi, HP mahal yang kita banggakan, baju branded yang menumpuk di lemari, apakah mereka akan ikut menemani kita di dalam kubur? Tentu tidak. Yang menemani kita hanyalah amalan. Sedekah yang kita keluarkan dengan ikhlas, bantuan yang kita berikan pada orang yang kelaparan, dan ketaatan yang kita jaga meski tidak dilihat orang lain. Kita sering lupa bahwa setiap rupiah yang kita keluarkan akan dihisap. Pertanyaannya bukan lagi apakah saya punya uang, tapi kemana uang itu saya arahkan. Apakah menuju surga atau justru menjauhkan kita dari rahmat-Nya? Masih ada waktu untuk berubah. Mulai hari ini, mari kita ubah cara pandang kita terhadap harta. Banyak yang tanya, gimana caranya supaya nggak boros, tapi tetap bisa hidup enak? Caranya, belajarlah dari pola hidup sahabat seperti Abdurrahman bin Auf. Beliau kaya raya, tapi hartanya diputar untuk manfaat. Beliau punya rumus, yaitu sisihkan, gunakan, dan bagikan. Jangan gunakan sisanya untuk sedekah, tapi jadikan sedekah sebagai prioritas pertama di awal bulan. Saat kita menerima rezeki, langsung sisihkan untuk zakat dan sedekah. Baru sisanya untuk kebutuhan. Kalau sedekah sudah di depan, insya Allah sifat boros dan pelit akan otomatis terbentangi, karena hati kita sudah merasa cukup dengan apa yang ada di tangan, bukan karena apa yang kita kejar. Nah, di menit terakhir ini, aku mau ajak kamu mikir satu hal. Selama ini, kita takut banget kehilangan harta. Kita takut bakhil, kita takut habis. Padahal, harta yang kita simpan itu nilainya turun termakan inflasi. Tapi harta yang kita sedekahin, nilainya justru naik berlipat-lipat di sisi Allah. Bayangin, harta itu kayak benih.
Kalau disimpan di dalam dompet, ya dia cuma jadi koin yang diam. Tapi kalau ditanam lewat sedekah, dia jadi pohon yang buahnya bisa kita petik di akhirat nanti. Bahkan saat kita sudah di alam kubur, pohon sedekah itu tetap ngasih oksigen pahala buat kita. Itu baru yang namanya investasi jangka panjang yang gak mungkin rugi. Coba lawan 3 musuh tadi dengan 3 langkah kecil. Yang pertama, israf. Hari ini kurangi belanja satu barang yang gak perlu. Yang kedua, tabzir. Hari ini stop satu kebiasaan yang cuma buang-buang waktu atau duit. Yang ketiga, bakhil. Hari ini sedekahi nominal paling kecil yang kamu punya, tapi dengan niat paling tulus. Gak usah gede-gede nominalnya, yang penting istiqomahnya. Konsisten itu jauh lebih disukai Allah daripada amalan besar, tapi cuma sekali habis itu berhenti. Terakhir, ingatlah bahwa kita cuma penitip harta, bukan pemilik aslinya. Jangan biarkan harta yang seharusnya jadi tangga menuju surga, malah jadi belenggu yang menyeret kita ke neraka. Sebelum beneran tutup, ada satu pertanyaan yang sering banget ditanyain. Kak, gimana kalau saya mau sedekah, tapi uangnya lagi beneran ngepas banget? Apakah tetap kena bakhil? Dengar ya, Allah itu maha adil. Sedekah itu nggak harus nominal besar. Sedekah itu tentang kadar pengorbanan. Kalau kamu lagi susah dan cuma punya 1.000, lalu kamu kasih 1.000 itu dengan ikhlas untuk orang yang lebih butuh, itu nilainya jauh lebih besar daripada orang kaya yang sedekah 1 juta tapi cuma buat pamer. Jadi jangan nunggu kaya buat jadi orang yang dermawan. Mulailah dari kondisi kamu sekarang. Karena kalau pas susah aja kamu bisa berbagi, nanti pas kaya kamu bakal jadi orang yang paling bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih sudah nemenin saya diskusi selama 18 menit ini. Semoga Allah bersihkan hati kita dari cinta dunia yang berlebihan. Sekian video pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Trisyanti Amir. Saya Ini Rahma. Kami izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.